Jadi ulama-ulama amplop. Jadi kera-kera bersorban. Jadi orang-orang yang menjual agama. Jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunia. Tujuan mereka. Dan selama aku mondok bertahun-tahun, satu kata pun minta dari kiaiku tidak ada. Tapi tentang video itu ya Bung, kan video itu kiai menerima uang dari orang kemudian dikasih backsound kiai bersorban, kera bersorban. Dari Habib Bahar bin Smith. Iya. Itu nggak Bung, masuk pidana nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Masih lagi-lagi Bung? Lagi-lagi. Lagi-lagi tentang Bang Heri Pras. Cuman masih belum direspon video kita yang terbaru. Sudah Bung. Oh sudah direspon ya? Jadi sebenarnya itu ada kawan-kawan kita kan ngetek nih, banyak ngetek nih kepada Heri Pras. Gimana? Dan kita menganggap kan belum dijawab nih sama Heri Pras. Iya. Ternyata menurut Heri Pras itu sudah dijawab Bung. Dengan video yang pertama Iya, kemarin itu. yang isinya Hanya mengarahkan gimmick kita. iya, bukan yang tidak argumen. membantah sama sekali dalil kita. Atau mungkin memang sebenarnya tidak mau ngajak diskusi Bung. Oh gitu ya. Hanya buat konten-kontenan. Ya. Jadi utamanya bagi penggemarnya Heri Pras ya. Iya. Jadi kalian bisa menilai. Bisa menilai Umat sih. Bisa umat menilai. Bisa menilai. Biar umat bisa Ya, menilai. mana yang memilah, argumentatif, mana yang gimmick, yang ya kan? fiktif. Ya, yang fiktif bagus. Oke Bung, jadi ini ada lagi nih Bung. Gimana? Ada lagi. Gimana? Jadi sebenarnya ada postingan sampai video ini dibuat, postingan masih ada di IG. Iya. Yaitu bahwa Heri Pras ini memotong, lagi-lagi memotong Bung. Memotong. Nge-repost apa memotong ya? Repost. Repost ya? Ya, masuk Pokoknya repost. nge-repost dan videonya itu kayak gini. Kiai sedang salaman sama orang dikasih amplop, nyabis lah bahasa kita. Iya. Nyabis dikasih amplop. Kemudian backsoundnya dengan backsound Habib Bahar yang Berbunyi. Kiai amplop kera-kera bersorban gitu. Jangan jual agama gitu. Jadi ulama-ulama amplop. Jadi kera-kera bersorban. Jadi orang-orang yang menjual agama. Jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunia. Tujuan mereka. Tapi kerennya Heri Pras itu Bung, dia Iya. tidak ngomong di sana Bung. Cuman nge-repost. nge-repost. Jadi kita itu juga banyak nilai di sana. Iya. Apakah mau mencaci atau apa? Sebenarnya sih kita tidak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kali ini video ini akan menempatkan Heri Pras bukan mencaci Bung. Ya karena dia tidak memberikan caption apapun. Sehingga kita menempatkan Heri Pras sebagai orang yang bertanya tentang agama. Ya, kita jadi- akan tempatkan Heri Pras sebagai orang yang bertanya kepada kita. Ya. Karena kita Benar-benar. kemarin kita ajarin cara berdiskusi, Bu. iya. Bagaimana di titik mana harus di counter. Mungkin Heri Pras ingin bertanya tentang ini. Iya. Jadi aku rangkum nih Bung pertanyaan-pertanyaan Heri Pras. Ya. Jadi tolong teman-teman kita tempatkan dari sekarang Heri Pras sebagai orang yang bertanya agama. Ya, bertanya agama ya. Tentang gimana, Bung? Dan ini juga karena Heri Pras ini mengaku salafi Bung. Di salafi itu ada yang pembahasan tentang salaman bolak-balik. Oh, salaman bolak-balik. Ya, itu Maksudnya mungkin salaman bolak-balik gimana itu? gini, dicium tangannya. Oh, dicium tangannya. Kan pertama cium ini, telapak tangan bagian luar. Habis itu telapak tangan bagian dalam gitu. Oh, itu maksudnya bolak-balik. Ya. Saya kira bolak-balik itu maksudnya orangnya bolak-balik. Mungkin akan bertanya itu. Oh, iya. Kayaknya bertanya itu. Bagaimana gitu. hukumnya? Ya, jadi Oke. kamu jelaskan lah Bung. Iya, iya, Gimana? iya. Dari sudut pandang Islam ya. Iya pastinya. Ya. Oke, sebenarnya Bung, hukum salaman ini ini sudah lagi-lagi saya katakan bahwa apa yang kita bicarakan pada video ini sama seperti yang kemarin. Yakni persoalan-persoalan klasik.
Oh. Sudah banyak dibahas. Dan kalau dalam persoalan salaman ini, ketika saya searching di kitab-kitab atau turos-turos para ulama, itu ternyata pendapat yang menguatkan itu, yang sangat kuat ya. Pendapat yang sangat kuat, itu adalah pendapat yang memperbolehkan. Berarti Itu ini, salaman, bukan salaman tok. Kalau salaman tok kan sudah kita bahas, Bung. ah. Ini fokus ke bolak-baliknya itu, Bung. Oh iya, bolak-balik. Sama aja. Sebenarnya kan salaman caranya ada yang bolak-balik, ada yang gimana itu kan terserah lah. Jadinya ini lagi-lagi persoalan klasik. Lagi-lagi persoalan klasik, dan dalam persoalan ini, apalagi satu jenis dalam kasus video ini, itu sebenarnya masih ada pendapat yang mengharamkan. Dan sebagaimana pendapat yang kuat juga memperbolehkan. Sekali lagi saya ingin menegaskan nih Bung ya, kita ini tidak pernah melihat pendapat ini yang lebih kuat, baik dari pendapat ini yang lebih lemah atau bagaimanapun lah kita istilahnya. hanya memilih ya pendapat mana yang akan kita ikuti. Kita ikuti dan kita ambil. Dan kita tidak menutup mata kepada pendapat yang berlawanan dengan kita. Ya itu ya garis bawahnya. Oke. Saya tidak akan membahas pendapat yang mengharamkan ya. Karena pendapat yang mengharamkan itu nanti sebenarnya masuk ke poin ketiga yang akan kita bahas ini nanti. Jadi pendapat yang memperbolehkan ini dalil-dalilnya sahih-sahih semua, bahkan disahihkan oleh ulamanya si dia nih, orang-orang kelompok mereka, yakni Albani menganggap bahwa hadis ini adalah termasuk hadis hasan. Ya kita tahu hadis hasan itu satu grade tingkat di bawah dari sahih kan begitu, cuman dari sudut pandang yang beda kan kayak gitu. Jadi pernah diriwayatkan nih Bung, ini juga ada di Bukhari Muslim, pernah diriwayatkan bahwa ada kelompok sahabat, An Abdurrahman ibn Ruzaina, ini bisa dibaca Rozinin, bisa dibaca Ruzaina karena gak ada harkatnya kan, namanya orang juga. Nah ini beliau bercerita pernah berjalan kemudian bertemu dengan satu kelompok lah, bisa kita katakan bertemu dengan satu kelompok. Kemudian ditanya nih, orang-orang yang kelompok itu bertanya kepada kelompoknya Abdurrahman bin Ruzain ini tadi. Tanya, apakah di sini ada Salmatu binul Aqwa? Apakah di sini ada sahabat yang namanya Salmah bin Aqwa? Kemudian karena ada Abdurrahman bin Ruzain ini, beliaulah ke Salmah bin Aqwa itu. Kemudian karena sudah tahu karena ada Salmah bin Aqwa di golongan tersebut, beliau mengucapkan salam. Fasallamna alaihi. Kemudian kita mengucapkan salam. Kemudian fa'akhroja yadaihi. Dia mengeluarkan kedua tangannya ini. Dan dia mengatakan seperti ini. Gimana? Faqala bayatu bihataini Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhroja kaffan lahu dokhmatun faka'annaha, atau ini bisa juga dibaca fa'akhroja kaffan lahu dokhmatan ka'annaha kaffu ba'irin fakumna ilaiha faqabbalnaha. Jangan panjang-panjang Bung, jangan panjang-panjang. Bahasa Arabnya dikurangi. Oh dikurangi ya, biar lebih praktis ya. Terjemahkan langsung Bung. Langsung diterjemahkan. Dia Salmah bin Aqwa ini, sahabat ini, beliau mengatakan begini. Dua tangan ini yang saya keluarkan saat ini adalah dua tangan yang pernah menyentuh tangannya Nabi Muhammad dalam baiat pada waktu itu. Jadi kalau saya dijadikan dagelan nih, tangan saya ini, dua-duanya ini, saya pernah dipegang sama Rasulullah dan itu dalam kondisi baiat. Nah karena seperti itu sahabat-sahabat tadi langsung mencium tangannya Salmah bin Aqwa begitu. Jadi ada lagi hadis yang dari sunnah Abi Dawud. Kalau misalnya ini didoifkan oleh kelompok mereka, Abu Dawud ini didoifkan, ya gimana tadi bantahnya dari hadis yang pertama tadi yang Bukhari Muslim. Lah, tapi ini Bung, tidak mungkin dibantah karena kita posisikan pras bertanya kepada kita. Mungkin akan dibantah. Karena nggak tahu ya, bukan tidak mungkin ya. Tapi sejauh ini pras belum membantah
Ya lagi-lagi dalilnya cuma itu Bung. Dalilnya gimana dengan wali kutub itu. Iya. Kutub. Dalil-dalilnya itu aja. Kemudian dari hadis yang kedua, An Zarra'in radhiyallahu taala diriwayatkan dari Zarra'. Beliau itu pernah berada pada satu kelompok dari Abdul Qais, ya. Kemudian di sebuah perjalanan mereka itu ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah sehingga para orang-orang ini natabadaru min rawahilina. Mereka bersegera, bercepat-cepat turun dari kendaraan-kendaraan mereka. Kemudian fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Nah ini kan kalau tadi kan cuma tangannya nih. Nah, sekarang mencium tangannya plus kakinya. Plus kakinya. Malah nanti saya bisa menampilkan hadis-hadis yang lebih ekstrim daripada ini nanti, tapi di segmen ketiga dari video kita ini ya. Oke. Jadi sampai mencium kakinya. Kemudian sehingga dari dalil-dalil ini nih, dalil-dalil sahih, ulama-ulama kita menyimpulkan seperti Imam Nawawi yang dinukil oleh Ibnu Hajar yang sempat dipakai oleh Harry Pras, bahwa Imam Nawawi mengatakan takbilu yadir rajuli li zuhdihi, mencium tangannya laki-laki karena zuhud, karena soleh, karena ilmunya, karena kemuliaannya, karena perkara-perkara yang sifatnya agama, itu la yukrahu bal yustahabbu. Yustahabbu tidak dimakruhkan. Berarti kan ada orang yang bilang makruh kan. Ada yang bilang sampai haram juga ada. Dan bahkan itu disunahkan. Tapi fa in kana li ghinahu au syaukatihi au jahihi. Tapi kalau itu mencium tangan karena kekayaannya, karena sifat-sifat dunia lah. Politik misalnya. Karena politik misalnya. Maka itu fa makruhun syadidal karohati. Enggak sampai haram. Cuma syadidal karohah. Ya. Sangat makruh, sangat makruh lah. Tapi ini Bung, aku rasa dicukupkan di segmen itu tentang bersalaman Bung. Oke. Karena rasanya Harry Pras itu sudah cukup berpengetahuan gara-gara video kita yang kemarin itu. Iya. Ditambah barusan lagi. Jadi kita fokuskan lebih fokus kepada yang gimana salam tempel itu Bung. Oh yang salam tempel? Yang salam tempel. Pakai uang gitu. Ini. Itu karena karena itu bener di captionnya kiai-kiai beramplop. Iya. Itu gimana panen, itu Bung? Panen amplop. Panen ya, gitu. Bahasanya begitulah. Gimana itu Bung? Nah sebenarnya dalam persoalan ini masih masuk ke logika tadi sebenarnya. Jadi itu akan berkembang sesuai kebiasaan. Berkembang. Karena itu kita anggap penghormatan ya. Penghormatan. Dan itu penghormatan kan beda-beda. Terserah. Terserah orangnya mau menghormati dengan cara apa gitu. Makanya dalam memberi uang itu adatnya berbeda-beda, maka kembali kepada adat kan. Dimana kita tahu bahwa adat dari satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Tapi kan adat gini Bung, di kitab usul fikih kita itu dijelaskan bahwa adat itu ada yang fasidah. Adat yang jadi pertanyaannya apakah fasidah itu artinya rusak ya Pras? Ya, rusak. Tidak boleh diikuti. Karena pakai bahasa Arab Bung. Apakah adat yang seperti itu dianggap adat fasidah Bung, yang tidak boleh dilakukan gitu? Kalau menurut mereka, maka adat-adat yang seperti ini katanya tidak ada di masa Nabi. Kalau di Arab adatnya adalah mencium kepala, penghormatan kepada orang lain itu. Bukan kalau ngasih kita uang ya. Mencium kepala itu malah dipukul sama orang yang moro-moro datang dicium. Atau misalnya pemain-pemain sepak bola kalau menghormati temennya itu kan dipegang kepalanya kan. Itu kalau dipegang kepala bagi kita sangat melecehkan penghormatan. Iya. Nah artinya itu bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Selama tidak ada dalil nas secara sharih, tidak ada dalil nas secara tegas bahwa saya tidak mau salaman, misalnya Nabi bilang begitu. Tidak ada dalil nas yang begitu, maka tak bisa disebut dengan bertentangan dengan syariat begitu. Oh gitu. Karena kaidah usul fikihnya itu kalau persoalan dunia itu al aslu al ibahah. Al ibahah. Jadi malam yadullah ad-dalilu ala tahrimi gitu kan ya. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan haram gitu ya. Ngasih uang itu ada enggak yang mengharamkan lu? Ada yang mengharamkan enggak? Iya. Kalau soal memberi uang atau dalam tanda kutip yang disebut mereka menjual agama nih,
Iya kan? Nggak tahu. Karena apakah itu ada dianggap orang-orang yang memahami bahwa ketika salam tempel itu dipahami sebagai menjual agama. Itu aku tidak tahu nalar fikirnya kok bisa gitu loh. Iya begitu. Kalau tinggal dibalik sebenarnya kan gimana kalau dia membacakan hadis kemudian mengharam-haramkan sesuatu kemudian diposting di YouTube dia dapat AdSense. Apakah itu disebut ya sama aja menjual ya, agama kan ya. kayak gitu. Misalnya kayak kita sekarang ya sama juga Harry Pras sih. Iya. Apalagi followernya kan banyak followernya kan. 1 juta. 1 juta. Gimana dengan memposting yang katanya itu agama, kemudian dapat NC, dapat uang, bedanya di mana gitu ya. Apakah itu termasuk menjual agama? Iya. Itu apakah itu enggak lebih panen gitu kan ya. Gimana Bu? Iya. Dalam sudut pandang Islamnya gimana? Ya, ini bisa dimasukkan dalam khilaf ulama tentang apakah boleh seseorang yang mendidik ataukah mengajarkan ilmu-ilmu syariat itu mengambil upah. Masuk ke sana. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsirnya beliau, bahwa dalam persoalan ini ulama berselisih pendapat. Kita tahu ulama yang berselisih pendapat itu yang mengharamkan, yang tidak memperbolehkan adalah Imam Ahnaf atau Abu Hanifah ya. Sebenarnya Imam Abu Hanifah ketika ditanya ini, sebenarnya ada cerita. Ketika Imam Abu Hanifah ditanya apakah mengharamkan, tidak. Buktinya dia mengatakan syar'u mangqoblana. Ini sebenarnya dari cikal bakal cerita dari dalil syar'u mangqoblana dalam usul fikih. Syar'u mangqoblana itu diterima atau tidak. Nah, itu ya. Jadi bisa dicari sendirilah. Oke, Ashabul Ahnaf atau Al-Ahnaf yang bermadhab Hanafi itu mengharamkan mengambil upah dari mengajar agama atau apapun itu, ceramah dan semisalnya. Kalau menurut kalau ikut Ahnaf jangan diambil adsense-nya gitu ya. Diambil lah, boleh. Kalau menurut madhab Syafi'i atau Malik, Imam Ahmad, ini selain Ahnaf, Jumhur mengatakan boleh. Nah, tapi dari dua perselisihan ini kita tak mau mentarjih karena mereka sama-sama punya dalil. Ahnaf bilang di dalam ayat Al-Quran wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Tidak boleh kamu menjual-jual agama dengan ayatku gitu. Tidak boleh kamu ngambil-ngambil uang dari ayatku. Tapi kalau dalilnya Imam Syafi'i selain Ahnaf, maka dalilnya sangat banyak sekali itu. Misalnya Abu Bakar memberikan uang kepada Nabi untuk perang Tabuk. Semuanya para sahabat berlomba-lomba kan sampai enggak mengakui bahwa Abu Bakar itu yang paling banyak karena seluruh hartanya diberikan kepada Nabi. Itu. Bahkan ya Bung ya, di kitab ayat ahkam itu Bung, itu kan benar-benar dijelaskan secara rinci ya. Syekh Ali As-Sobuni. Ya gimana kalau gak mau ngambil dari situ, maka agama akan hancur bisa-bisa. Gak ada yang mau ngajar agama. Gak ada yang mau ngajar agama karena sibuk nyari bertani atau apapun. Dan juga Bung, kalau dari segi latar belakang kita bisa baca dari itu juga. Kenapa Imam Ahnaf mengatakan seperti itu? Benar. Ya karena Imam Ahnaf kaya. Dia seorang bazzaz, dia seorang penjual toko kain. Yang lain kan benar-benar murni dari ngajar itu. Iya, Imam Syafi'i tidak bisa nyari uang. Beliau aja orang gak punya, nulis aja pakai ludah dalam satu riwayat kan. Nah, bahkan Nabi sendiri menegaskan bahwa inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak diambil upahnya adalah Kitabullah. Dan dari sini Kitabullah kita tahu turunannya banyak ini Kitabullah. Kitabullah ya Al-Quran, hadis, kemudian al-ilmu syar'i, ilmu syariat. Tapi gini Bung, kalau misalnya dari sudut pandang orang yang memberi kan itu sudah adat ya. Mereka menghormati kiai. Itu bentuk penghormatan. Karena gini, masa iya orang yang tidak terlalu alim sama orang yang sangat alim gitu. Penghormatan kita sama kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan kepada Rasulullah
kita tidak mungkin samakan dengan orang-orang biasa. Iya. Berarti artinya itu menunjukkan bahwa penghormatan memang beda-beda. Beda. Tergantung siapa yang kita hormati gitu Iya, kan, benar. kapasitas itu. Iya. Tapi kalau dari orang yang dihormati nih Bung, bolehkah misalnya orang yang dihormati kayak misalnya aku seorang kiai misalnya, amin. Amin. Enggak, memang seorang kiai. Misalnya aku seorang kiai Bung, aku minta nih sama orang, ayo aku sudah ngajarin kamu, aku minta upah nih, Minta upah aku ya. ini sibuk ngajarin kamu, masa aku nggak dikasih apa-apa, terus aku mau ngapain gitu. Misalnya. Itu gimana itu Bung? Jadi begini ya, kita membaca dari sudut pandang orang yang memberi, ada dari sudut pandang orang yang menerima. Oke, kita nukil saja satu pendapat, yakni perkataannya Ibnu Taimiyah, bahwa ketika dia bermulai, dia yang menjulurkan tangannya, bukan sampai ngasih lah, menjulurkan tangannya aja. Minta maksudnya. Untuk dicium, itu saja dikasih tidak boleh, haram itu menurut Ibnu Taimiyah ya. Menurut Ibnu Taimiyah. Sekali lagi itu menurut Ibnu Taimiyah. Kalau kita melihat dari kacamata hadis Nabi, Nabi bilang, inna ahaqqoma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Oh, kalau kan, mau ditafsiri dari sana iya ya. Kan, itu kan Nabi kan menegaskan bahwa kamu itu sangat berhak, itu yang paling berhak malah. Yang paling berhak, apapun yang kamu ambil, upahnya itu adalah kitabullah. Jadi artinya ini, kalau kita tidak mau kejar panjang nih, ini sudah menjadi khilaf bainal ulama. Oh, kita konsisten ya, kita bahwa kita akan jujur kepada dari segi ilmiah. Dari segi ilmiah kita akan jujur, tak menutup mata. Tapi memang ya Bung ya, dari segi etika memang kurang layak ya. Bisa, masuknya dari etika tuh bisa. Dan selama aku mondok bertahun-tahun, satu kata pun minta dari kiaiku, tidak ada. Iya sama. Tidak pernah. Tidak pernah. Nanti gimana kalau disangka begini guys? Wah ya kalau misalnya kiainya kamu tidak mau dicium, ya tidak usah, ditarik aja kan biasa kan gitu kan. Orang yang mau dicium ditarik. Bisa Ya kenapa harus ditarik? Wong ada yang jumhur ulama memperbolehkan gitu loh. Wong dia nggak minta. Beda itu narik sama nggak minta itu. Beda. Tapi gini Bung, sebenarnya dari kalangan mereka yang aku pelajari itu konsisten menolak tentang gulu. Yang mana sebenarnya mencium tangan, ngasih uang, itu ada yang menganggap itu gulu. Gulu itu berlebihan ya? Berlebihan dan itu sering sekali aku dengerin ceramahnya dalam tanda kutip lah. Ya, ulama-ulama sana. Bahwa mereka banyak yang takut terjerumus ke gulu. Jadi gulu itu sebenarnya apa Bung? Berlebihan itu gimana dalam sudut pandang agama gitu? Ini, oke, itu bermula dari hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Iyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu. Jadi kata Nabi, jauhilah sifat gulu itu. Karena orang yang karena sesuatu yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah gulu. Nah, umat sebelum kalian ini yang mana? Gini. Jadi memahami hadis ini menurut saya kurang tepat. Jadi dipotong-potong. Jadi mereka hanya menyampaikan wa iyyakum wal gulu, gak disebutkan setelahnya itu. Oh iya benar. Jadi padahal ada konteksnya. Konteksnya gak dibaca. Yakni Nabi tidak ingin umatnya Nabi Muhammad itu sama seperti umat-umat terdahulu, yakni berlebihan dalam memuji-muji nabinya sehingga nabinya dianggap Tuhan, dianggap anak Tuhan. Oh ini berarti Isa itu ya? Iya, Nasrani, kaum Nasrani yang gulu berlebihan menganggap Isa sampai taraf ketuhanan. Padahal itu adalah Nabi. Makanya Nabi Muhammad bilang, wa ana Abdullah. Selalu bilang begitu. Ya. Saya ini Abdullah, saya ini Rasulullah. Kan begitu kan. Saya adalah hamba Allah, saya adalah utusan Allah. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, wala tutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Jangan engkau memuji aku berlebihan sebagaimana
Ini ingat kiasnya nih. Sebagaimana kaum Nasrani memuji-muji berlebihan kepada Isa ibnu Maryam. Nah itulah konteks gulu. Kalau kita sebenarnya Bung, seandainya mau jelaskan lebih rinci lagi, bagaimana ini bisa dijelaskan dalam ilat, tentang ilat. Mana teks-teks yang menunjukkan alasan dari hukum itu. Sayangnya di video terakhir, video Harry Pras terakhir, dia metodologi, kan kita pernah nanya metodologinya apa. Ternyata metodologinya ada Bung. Metodologinya adalah yang paling sahih. Iya, di saat ternyata memahami hadis, memahami Al-Quran tidak semudah itu. Misalnya ada ilatnya, apa ilatnya. Gimana memandang sohe dan tidak sohe di saat perdebatan tentang sohe dan tidak sohe ternyata masih diperdebatkan gitu loh. Itu. Mana yang dianggap sohe nih? Mana yang dianggap yang sohe paling itu sohe? masih diperdebatkan ya. Temenku pernah repot bilang kayak ini. Repot mau nyangga orang kayak gitu. Di saat menafsirkan Al-Quran dan hadis bukan pakai metode. Tapi pakai seenaknya sendiri. Ini yang paling sohe. Yang paling enak menurut dia gitu Bu. Jadi gulu itu gimana Bung? Berarti cuma kalau sampai menuhankan orang itu gulu. Ya. Berarti kalau ngasih uang itu enggak gulu Bung? Enggak berlebihan? Nah di sini. Jadi kalau kita mau jujur secara ilmiah nih. Di kalangan-kalangan ulama masih belum ada yang memberikan standarisasi gulu. Masih belum ada yang mendefinisikan gulu secara spesifik, secara ilmu yang satu, utuh. Kemudian bisa bandingkan ini gulu nggak bisa. Gak ada berarti secara spesifik definisi gulu. Ya. Bahkan Bung, aku ngelihat di video-video bahasa lama, ustadz-ustadznya Harry Pras lah. Itu juga nggak ada, cuma mewanti-wanti. Mengumumkan. Kan? Iya, hati-hati terjerumus kepada gulu. Nggak pernah menjelaskan secara spesifik. Gulu itu apa gitu. Nah, katanya ulama ini hanya secara bahasa ya. Gulu itu adalah mujawazatul haddi fid dini. Yakni melebihi batas dalam agama. Nah batas ini apa? Nah, karena saya sudah mencari-cari ya. Dan saya masih belum menemukan pembahasan gulu. Tapi tidak spesifik. Sehingga saya menyimpulkan bahwa sebenarnya ulama-ulama mengarahkan kepada syarah hadis ini, mengarahkan maksud hadis ini sebenarnya adalah kembali ke adat. Karena gulu itu adalah adat, di mana adat Nabi tidak mau adatnya umatnya sama seperti adatnya kaum umat Nasrani. Kan begitu. Berarti kalau adat, maka dari satu adat daerah dengan adat daerah yang lain itu pasti berbeda. Kalau misalnya salaman tempel ini disebut gulu, maka bagaimana dengan cerita-cerita Nabi? Misalnya sebut saja dalam hadis-hadis Bukhari Muslim ya. Hadis-hadis Bukhari Muslim itu pernah menyebutkan dalam kitab Manhajus Salaf. Kalau teman-teman pingin mencari. Dalam kitab Manhajus Salaf karangan Syekh Abu Ya Al-Maliki Al-Hasani, beliau hadisnya sahih semua yang dipaparkan. Di sana diceritakan bahwa para sahabat bahkan mengatakan begini, Nabi Muhammad tidak akan pernah meludah, ini di Suluh Hudaibiyah. Di Suluh Hudaibiyah ceritanya. Nabi Muhammad itu tidak akan pernah meludah kecuali ludah itu berada pada tangan sahabat. Kemudian tak cukup itu, sahabat itu apa bahasa Maduranya ini ngorap, apa sih? Mengusapkan ludah itu ke wajahnya. Ke wajahnya, begitu. Mengusapkan itu kepada wajahnya. Apakah ini disebut gulu? Ditegur gak sama Nabi? Enggak ditegur. Bahkan cerita keringat Nabi yang sampai diambil, apakah itu disebut gulu? Iya. Kemudian pasti kalau gulu pasti ditegur kan sama Nabi. Iya, kan? pasti ditegur kalau itu gulu. Kemudian misalnya cerita yang ngambil fudolatul wudu'in Nabi, fudolatul wudu'in Nabi, lebih-lebihnya dari wudu-wudunya Nabi, sisanya dari wudunya Nabi. Kemudian sampai sahabat ini tengkar. Apakah itu disebut gulu? Gini kan kalau gayanya mereka kan, apakah disebut gulu? Ya itu ya, kita masih, yang pasti Harry Pras dan kawan-kawan, kita konsisten bahwa kita menerima beragam perbedaan. Kita tidak mungkin nyalahkan pendapatmu yang mengatakan ini haram. Enggak, silakan. Silahkan. Yang kita kritik adalah
menafsirkan dan menyalahkan. Menafsirkan pendapat haram itu sehingga menyalahkan Kita orang-orang yang memperbolehkan masih. Cukup Bung? Ya saya kira begini juga ada lagi dari mereka tanggapan mereka soal tabarruk. Jadi tidak boleh tuh tabarruk ngalap berkah. Kalau sowan kepada kiai salam tempel itu ngarep apa? Ngarep berkah. Gitu kan. Kalau pertanyaan-pertanyaan mereka kita anggap pertanyaan. Maka kalau persoalan berkah, jawab tadi. Cerita-cerita para sahabat yang ngelap berkah yang itu ngalap berkah itu juga. Wah itu kalau ditanya itu ngalap berkah. Bahkan ketika ditanya, kenapa kok kamu sampai sholat di sini? Di tempat Nabi. Oh iya karena ini pernah disolati Nabi. Itu karena ngapain kalau gak ngelap berkah ya? Itu apa itu kalau bukan ngalap berkah? Jadi tolong ngalap berkah itu maksudnya adalah menjadikan yang dialap berkah sebagai wasilah untuk mencapai keridhaan Tuhan. Bukan pas menuhankan dia, bukan itu dia. Hulu jelas ya. Iya. Kalau gitu sampai hulu. menuhankan, mengkultuskan seseorang ini adalah nabi. Ini adalah seperti sama kayak nabi gitu. Katanya Harry Price itu gini, dia sampai mengkultuskan sampai nggak ada salahnya gitu. Itu sampai sekarang masalahnya memang nggak ada salahnya yang mau kita kritik. Kalau seandainya kayak Harry Price nyalah-nyalahkan ini pasti kita kritik juga. Sayangnya memang kiai kita masih aman dari kritikan gitu loh. Dan juga ini saya ingin katakan kepada media-media yang menyebarkan video-video semacam ini dan merepost seperti Harry Price, akun-akun Harry Price. Tolong kalian jangan mudah menghakimi video orang tanpa tahu latar belakang. Hulu itu domainnya adalah di hati. Bagaimana Anda mengatakan bahwa itu hulu? Di saat kamu tidak bisa baca hati orang. Bahkan misalnya bagaimana Anda mengatakan bahwa itu ngalap berkah? Hanya dari video. Benar. Apalagi ngalap berkah tadi masih ada dalilnya begitu loh. Tapi tentang video itu ya Bung. Kan video itu kiai menerima uang dari orang kemudian dikasih backsound kiai bersurban. Kera bersurban. Dari Habib Bahar bin Smith. Iya. Itu enggak Bung? Masuk pidana enggak ya? Itu enggak tahu itu. Itu saya enggak tahu, enggak bisa bukan kita ranah menghakimi. kita ya. Bukan ranah kita lah. Jadi kawan-kawan mungkin kita sudah di ranah argumentasi, mungkin ranah-ranah hukum bisa kalian ambil. Kawan-kawan Iksas ya, apakah itu masuk pidana atau tidak. Kita di luar domain di luar itu ya. Dan kita tidak mau bahas itu kan. Ya. Kita hanya berpikir saja gitu. Berpikir saja. Jadi intinya adalah bahwa kalau memang itu dianggap gulu, ayo kita berdiskusi. Apa itu gulu? Sayangnya kan sampai sekarang video kita tidak ditanggapi. Tidak ditanggapi. Bahkan saya mungkin ini tidak ditanggapi. Yang ditanggapi itu malah yang sebelum-sebelumnya lagi. Yang videonya orang katanya di take down lah, disuruh dihapus. Kita tidak ditanggapi. Jadi cukup itu ya Bung ya. Kita masih menunggu tanggapan itu. Tanggapan diskusi. Dan kita siap untuk bertemu Harry Price berdiskusi secara ilmiah tanpa pakai urat. Kita benar-benar kita tunjukkan kepada umat, baik umatmu dan umat saya yang itu sama-sama umatnya Rasulullah ya. Iya. Mana yang hak, mana yang hak, mana yang batil. Yang pasti video yang ditampilkan di story itu jelas itu hanya gimmick kita. Bukan yang di Harry Price itu. Itu jelas itu memotong satu konteks padahal konteksnya Habib Bahar itu bukan tentang kiai, konteksnya tentang politik. Karena memang ada oknum-oknum kiai yang mengharapkan uang dari politik, itu konteksnya Habib Bahar dan itu disandingkan dengan foto kiai, video kiai yang enggak usah kayak gitu-gitu kamu. Gini tuh ya Bung ya. Kita tutup dengan astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum.